Dokumen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Semoga pelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rukhsah. Rukhsah ya. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Dipimpin, kalau udah SMP ini udah agak susah nih. Diajak pimpin doa. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini akan belajar tentang rukhsah. Supaya apa? Supaya kalian dapat memahami tata cara penerapan rukhsah dalam beribadah pada kasus-kasus di kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jawab dong. Jangan Siapa? ngantuk terus Bisa, Pak. kamu, Faisal. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Coba siapa yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Mengeluh, Pak. Yang pertama, Saya mengeluh. Pak. Saya Pak. Tayamum, Pak. Tayamum. Ya, mengeluh nggak apa-apa, tidur juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa sholat dulu ya. Ya, Siap, karena Pak. sholat itu Wajib. wajib. Oke, pinter ya, Nurmala ya, tayamum ya. Oke, jadi kita kalau tidak ada air boleh tayamum. Yang kedua, kalau kamu sedang dalam perjalanan jauh, tidak sempat berbuka puasa, apa yang Ngeplok, Pak. Makan kue di kereta, Pak. bingung kan? Mengkode puasa. Makan kue, Pak. Makan di kue, kereta. Pak. Makan kue di Lapar kereta. soalnya, Pak. Makan kue di kereta, betul. Lapar soalnya, Pak. Pak. Ya, kenapa? Pak, Tapi kalau tadi Pak, soalnya gimana, gini loh, Pak? Pak. Boleh nggak, Pak? Saya tanya, Pak. Boleh. Kan kalau kamu sedang perjalanan jauh, Pak, tidak sempat buka puasa. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau makan kue di kereta, terbang-terbang lah, Pak, kuenya nanti, Pak. Kalau tak bawa kue macam mana, Pak? Iya, Pak. Di kereta Kalau- itu di kalau kereta perjalanan api, bukan jauh di kan kereta boleh macam nggak orang puasa, Pak? Riau. Oh, ini kereta api ya, Pak, ya? Iya, bukan kereta Oke, motor, siap. Bang. Siap, Pak. Ya. Ini orang Riau bilang kereta itu motor. Kalau saya suka Oke, ngeplok, Pak. kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya, langsung skip aja ini. Kacau nih sama anak-anak ini. Baik, kita tadarus dulu ya, biar setan-setan yang ada di kelas ini kabur semuanya. Siapa yang mau baca? Kemarin sudah ini, Fitri udah baca kemarin, yang lain sekarang. Herani, Pak. Oh, Hairani, coba baca Hairani. Kemarin Baik, udah lulus Pak. munakosah kan? Sudah, Pak. Ya, Baik, Pak. coba baca. Mulai ya, Pak, ya. Ya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sadaqallahul azim. Jadi udah bagus ya, bacanya udah lancar. Tapi banyak tajwidnya yang belum ini. Jadi kamu harus tetap ngaji ya, jangan berhenti ngaji walaupun sudah SMP. Kawan-kawan nggak ngaji nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap rajin ngaji. Jadi Iya, ustadzah Pak. salehah nanti. Amin. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Baik, mari kita lanjutkan ya. Ini dalil tentang rukhsah. Nah, nanti kita akan belajar berkelompok ya. Seminggu yang lalu kita sudah belajar tentang toharoh, kemudian sholat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rukhsah. Oke, rukhsah itu apa sih? Nah, kamu silahkan kita bagi kelompok jadi 6 ya, karena jumlah kita ada 30, kelas kita masing-masing 5 kelompok. Nah, baik, kita skip aja ya. Kelompok 1, silakan dipelajari kasus ini. Nanti kamu tengok di buku pelajaran yang ada pada kamu, cari referensinya bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh karyawan ini. Oke? Kemudian nanti kelompok 2 selesaikan kasus ini, kelompok 3 selesaikan kasus ini, kelompok 4 selesaikan kasus ini, kelompok 5 selesaikan kasus ini. Nah, nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Man, jangan ngantuk terus, Man. Bisa, Pak. Rahmat paham? Oke, Siapa, Pak? ya. Nanti kamu kelompok 3 kan? Nah, berarti kasus kamu ini ya, nanti kamu atasi. Ini kamu cari referensinya, cari Iya, Pak. apa cara mengatasi masalah ini di buku paket. Oke, kita belajar bab 9 ini ya. Baik. Skip ya. Kita sekarang kelompok berapa yang sudah siap? 1, Pak. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Siapa kelompok 1 yang mau presentasi? Saya, Pak. Siapa ini, Bu? Itu ya. Iya, Pak. Nah, silahkan. Kasusnya, Ahmad adalah seorang karyawan yang bekerja di luar kota dan sering melakukan perjalanan dinas yang jauh dari tempat tinggalnya. Suatu hari, ia harus melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 10 jam, dan jadwal keberangkatan kereta bertepatan dengan waktu sholat zuhur dan asar. Ahmad menghadapi kesulitan untuk berhenti di tengah perjalanan untuk melaksanakan kedua sholat tersebut tepat waktu. Jadi Pak, kalau dalam perjalanan itu kalau memungkinkan sholat di atas kereta, maka sholatlah di atas kereta dengan bertayamum. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sholatnya bisa di apa namanya Pak? Di jamak ya? Atau di Ya, di jamak, jamak ya? betul. Nah, di jamak Ya. nanti setelah sampai atau setelah kereta api berhenti, Pak. Gitu, Pak. Oke, boleh. Nah, kawannya yang lain, kelompok 1 ada yang mau nambahkan? Ada solusi yang lain?
Tidak ada. Ayo jangan pasif terus, semuanya harus bicara. Semuanya diberikan kesempatan untuk berbicara pada kesempatan yang sama. Jangan jadi penonton saja. Ayo Doni, mau nambahkan? Ya Pak, Doni menambahkan. Iya, gimana? Perjalanan jauh di kereta ya Pak, sampai 10 Iya, jam. Eh, iya. boleh, kalau dari kelompok menambahkan, boleh untuk sholat di dalam kereta. Kalau ada air, Betul. boleh memakai air. Kalau nggak ada, boleh tayamum. Sholatnya bagaimana? Bisa dengan cara duduk, Pak. Iya, betul. Bagus. Pak, dari kelompok Eh, kita boleh menanggapin oh silakan. tanya. Ya, ini sebentar dulu ya, kita kasih kesempatan kelompok 1. Apakah masih ada tambahan atau enggak? Sudah Cukup, cukup? Pak. Cukup, cukup. Pak. Oke, silakan. Itu dari kelompok siapa tadi namanya? Dari kelompok 3, Pak, dengan Pak Oke, silakan kelompok Faisal, 3. ya. Jadi Hmm. kami boleh bertanya ya pada kelompok 1 ya. Jadi kan Ya, tadi boleh, katanya kan silakan. kalau kita misalnya di perjalanan 10 jam, terus bertepatan dengan waktu sholat zuhur dan asar. Kemudian katanya kan boleh sholat di dalam kereta. Kalau tidak ada air boleh dengan tayamum. Nah, yang mau saya tanyakan tuh Pak, jadi nanti kalau di dalam kereta tuh sholatnya mau kemana Pak kiblatnya? Itu aja ya. Terima kasih kelompok 1. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan, apresiasi pertanyaan kritis yang sangat membangun. Boleh kelompok 1 boleh menjawab ya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Doni, Pak. Faisal Rahman mau menjawab, Pak. Faisal. Faisal Rahman. Silakan, kelompok silakan. 3 loh Bu sama kami. Iya, kelompok 1 ini yang menjawab ya. Entah Kita jahat kasih kali lah kesempatan orang ini sama dulu. kita, Bu. Kayak apa kali kita nih dari tadi. Masa kita yang bertanya Iya. kita Jadi jawab Faisal kan kelompok Faisal? 1. Astagfirullahaladzim, salah apalah saya nih. Doni apa Fitri yang menjawab? Fitri, Pak. Doni Silakan Fitri. Idris, Pak. Idris, Pak. Kalau sholat di kereta kan nggak tahu arah sinyal ya, arah Kiblat. Sinyal bola. Jadi kan Pak, sholat itu kan menghadap Allah kan Pak sebenarnya. Jadi dimanapun kita menghadap itu adalah kita menghadap Allah gitu Pak. Boleh saya tambahkan, Ya, Pak? boleh. Dari kelompok Silakan. 3. Ya. Jadi, Yang kelompok 3 yang nambahin kelompok 3. Jadi kita kan yang namanya, setahu saya ya Pak ya, kata Ustadz di ngaji saya, itu kalau kita dalam perjalanan karena kiblat kita tidak tahu, tapi kita tetap apa? Ya, betul. Jadi yang kiblat itu bukan hanya karena kita harus menghadap kiblat, tapi hati kita menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Pak. Bagus. Udah betul ya. Oke. Jadi kalau di kereta api itu karena darurat, boleh sambil duduk kalau tidak ada tempat untuk bersujud ya. Sambil duduk menghadap kemana? Menghadap sesuai kamu duduk saja. Tapi kalau bisa disesuaikan, misalnya di depannya kamu toleran, misalnya keretanya sedang perjalanan ke arah timur atau ke arah barat, bisa menyesuaikan yang paling dekat dengan kiblat. Gitu ya. Sekarang zaman sudah canggih, boleh tengok arah kiblat pakai HP. Bisa kan nengok arah kiblat pakai HP? Belum bisa, Pak. Bisa, Pak. HP-nya habis baterai, Iya. Pak, karena perjalanan 10 jam tak bisa ngecas. Kalian sih pakai HP cuma scroll TikTok sama main game aja. Banyak dimanfaatkan ya. Kalian sudah SMP, tidak SD lagi. Ya, baik. Sudah selesai ya. Sudah 6 kelompok sudah presentasi. Bagus sekali presentasinya. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekarang kita akan konfirmasi biar kalian semakin paham apa itu rukhsah ya. Rukhsah itu apa sih? Anak-anak?
Itu keringanan ya Pak ya? Iya, betul. Rukhsah itu berasal dari bahasa Arab, artinya keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hamba-hambanya dimudahkan dalam beribadah. Oke, dimengerti ya? Apa saja penyebab dibolehkannya rukhsah? Itu dalam kondisi darurat. Kalau di rumah saja tidak boleh ya kita berbuka puasa Ramadan misalnya, sakit yang tidak terlalu parah terus berbuka puasa padahal itu waktu Ramadan. Nah, tapi kalau terpaksa karena perjalanan jauh menguras energi yang banyak, boleh berbuka puasa. Atau khawatir kalau nanti lemah jadi mendatangkan madarat, bisa berbuka puasa. Seperti itu. Apa saja tujuan rukhsah? Siapa yang bisa menyebutkan? Anak-anak. Memudahkan kita untuk tetap menjalankan ibadah, Pak. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi setidaknya ada 4 yang kita dapatkan dari tujuan rukhsah ini ya, menghilangkan kesukaran, tetap dapat menunaikan ibadah, sehingga kita tetap taat dalam keadaan apapun. Kemudian terjaga jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah. Misalnya kita sedang berpuasa, kita lemah, aku diganggu orang, dan lain sebagainya. Memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Baik, ini rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat itu ada 2 ya. Pertama ketika sedang dalam perjalanan. Nah, seperti yang ada di kasus karyawan tadi kelompok 1. Kemudian rukhsah ketika sakit, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, atau bahkan boleh dengan isyarat ketika sudah sangat sakit parah. Ya. Nah, selama hidup kita, kecuali ada uzur, ya, kita wajib melaksanakan sholat bagaimanapun keadaannya. Ya, hanya Allah memberikan keringanan-keringanan agar kita tetap bisa melaksanakan sholat. Baik, ini rukhsah dalam puasa, nanti bisa dipelajari masing-masing di rumah ya, di buku, paket, ada rukhsah dalam zakat, rukhsah dalam haji, dan rukhsah dalam lain-lainnya ini. Oke, baik, untuk yang terakhir, coba kalian sampaikan pengalaman kalian selama belajar hari ini. Apa yang kurang, apa yang sudah enak. Silakan, Pak Ketua. Ketua, biasanya Pak Ketua ini vokal, kritis. Ya, Pak. Gimana belajar hari ini? Menyenangkan Pak. Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan, alhamdulillah. Nah, ke depan seperti ini lagi senang, mau? Pak, biar Mau, lebih Pak. semangat Pak Baik, berpikir. baik, baik. Kalau begitu kita akhiri ya pelajaran kita hari ini. Nah, untuk menilai pemahaman kalian terhadap pelajaran hari ini, nanti dikerjakan ya di latihan di buku kalian itu halaman 218. Oke? 2018, Pak. Baik. Itu ada telur jatuh makanya ketambahan 0 di situ. Ya. Baik, kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'assalamah. Waalaikumsalam.